Hati-hati kalau mau ke Malaysia dan Indonesia. Loh, ini ada apa nih Positive People? Jadi, ada seorang traveler yang membagikan pengalamannya atau warning gitu ya, para pelancong yang ingin ke Indonesia ataupun ingin ke Malaysia agar berhati-hati. Nah, daripada kita menebak-nebak buah manggis, sebenarnya ada apa gitu? Apa yang membuat kita ini harus berhati-hati saat akan berkunjung ke Malaysia dan Indonesia? Langsung aja kita reaction aja dari laman akun Instagram Taufik Effendi underscore gitu ya. Dia menceritakan gitu ya, men-share gitu ya, hati-hati buat yang mau liburan ke Malaysia atau Indonesia. Jadi apa ceritanya? Karena bukan cuma barang branded yang ada KW-nya, tapi arrival card atau kartu kedatangan pun banyak yang palsu. Oh, terkait dari arrival card yang palsu alias KW. Kalau ke Malaysia atau Indonesia kan kita memang harus ngisi kartu kedatangan online sebelum keluar imigrasi. Di Malaysia namanya MDAC, di Indonesia namanya All Indonesia. Nah ini kayak gini gitu. Tapi teman gue nyaris disuruh bayar antara $20 sampai $50. Wih, $50 hampir 1 jutaan ya gitu ya. Gara-gara udah lebih dari 1 juta malah ya ngeklik website yang palsu gitu ya. Oh ini dia. Jadi karena kalau di googling referral card Malaysia atau referral card Indonesia yang bakal muncul di atas dan sponsored result justru bukan yang resmi. Oh gitu ya. Referral.com gitu ya. Referral. Iya, ini tandanya nih referral. Kita lihat nih kalau dilihat tuh MD Malaysia Digital Referral Card ini pakai com ujungnya ya. Tuh, gue tahu website-website ini pihak ketiga atau scam yang jelas lo bakal disuruh bayar. Padahal referral card seharusnya ini gratis. Dan yang lebih ngeri, data-data kita bakal masuk ke mereka dan bukan nggak mungkin disalahgunakan. Jadi jangan sampai salah ya. Ini website resmi gitu ya. Malaysia gitu, immigration online.imi.gov.my gitu ya. Nah itu website resmi Malaysia. Terus kalau Indonesia allindonesia.imigrasi.go.id gitu ya. Nah itu ya, jadi Taufik Effendi ini share gitu ya pengalamannya gitu bahwa temannya ini nyaris kena scam, dimana kan kita tahu kalau untuk masuk ke Malaysia atau masuk Indonesia atau bahkan masuk Singapura atau Thailand gitu ya, itu ke Filipina juga itu sebenarnya ada form online yang harus kita isi gitu. Jadi ketika kita ngisi itu nanti di imigrasi ditunjukin tinggal di scan istilahnya kayak gitu untuk mempermudah lah seperti itu. Nah biasanya kan kalau dulu kan kita nulis tuh di kertas di pesawat gitu. Nah kalau sekarang ini kita bisa ngisi formnya ini secara online. Namun itu justru dimanfaatkan untuk kejahatan scam. Nah ini temennya ini tadinya nyaris kena karena dia disuruh bayar $20 sampai $50 loh. Wah. Nah, perlu diketahui ya teman-teman sebenarnya cirinya kan sebenarnya kelihatan ya. Mereka ini tadi kalau kita lihat itu pakai com ujungnya gitu kan. Kalau misalnya dia pakai Malaysia Digital Referral Card com.com gitu ya. Nah, bahwa kita tahu bahwa setiap negara-negara itu tuh punya ID negara gitu ya. Jadi kayak Malaysia itu tuh ujungnya pasti .my. Itu kalau resmi dari pemerintahan gitu ya atau di negara tersebut itu ini dikelola lah gitu, ada gov gitu ya atau go gitu. Gov itu kan government. Kalau Indonesia tuh pakai go.id. ID itu Indonesia, kodenya Indonesia. Jadi go itu government atau gov itu government. .my itu kan berarti Malaysia, go ID berarti government. Indonesia atau misalnya kalau Filipina tuh PH gitu ya, kalau India tuh in gitu, misalnya ujungnya tuh .in, misalnya India gov.india.in misalnya kayak gitu. Jadi itu penting banget. Jadi sebelum kan kita pasti kita akan searching ya, maksudnya website resminya tuh yang mana untuk arrival card itu seperti itu. Nah itu ternyata dimanfaatkan loh hal seperti itu. Jadi buat teman-teman nih positive people hati-hati ya untuk mengisi arrival card ini gratis gitu ya. Arrival card ini gratis. Jadi kalau udah suruh bayar gitu kan berarti ini scam gitu. Jadi harus hati-hati ya teman-teman semua gitu ya. Ini kayaknya termasuk visa juga gak sih, kalau ngajuin visa online itu juga hati-hati karena harus dilihat dulu ini website resmi, ini kita harus jeli ini website resmi atau website abal-abal atau website palsu gitu ya. Kita langsung aja baca komentar-komentar netizen ini bakal seperti apa gitu ya. Gue kena pas ke Singapura bayar $65. Wah,
Aduh, gitu ya. Warga Indonesia pas balik dari luar mesti ngisi All Indonesia juga. Iya, kalau orang Indonesia dari luar juga harus ngisi All Indonesia. Kalau beli tiket pesawat di Traveloka di bagian atas travel details udah diarahin ke web resmi masing-masing negara, jadi nggak perlu nyari sendiri guys gitu. Thailand juga gitu banyak website palsu dan gilanya kalau Google keluar yang pertama gitu. Suka lagunya. Oh kita nggak masang soundnya ya. Jadi inget, oh salah isi MO, jadi ada yang isi salah Malaysia itu ya, rival card itu ya gitu ya. Betul ini aku pengalaman bikin MDAC buat orto salah website udah terlanjur submit paspor dan data pribadi lagi. Terus pas ke halaman bayar baru nggak ternyata aku salah website gitu. Kak Ariel aku hampir ngeklik mau payment karena salah pilih link isi MDAC. Untungnya aku lebih teliti karena aku ingat terakhir isi MDAC aku free. Intinya isi MAD itu nggak bayar ya, free. Jangan sampai salah mencet link MDAC yang ada di Google gitu. Pernah juga mau ngisi TDAC Thailand tuh TDAC Thailand habis step pertama data diri ngecek apa yang di step berikutnya kok ada bagian payment, akhirnya aku close terus cari dari web kepolisian Thailand dan akhirnya nemu link yang benar. Ngeri juga ya penipuan zaman sekarang gitu. Ke Indonesia hanya scan barcode pas landing aja mudah kok. Gitu tim yang jadi kalau di Indonesia ini ada, kalau Indonesia hanya scan barcode pas landing aja. Nah itu kalau di Indonesia tuh di bandara itu sebenarnya juga ada nih, jadi misal kalau kita baru landing terus scan barcode untuk link itu gitu. Nah itu ya itu kan buat yang mau ngisi di bandara, tapi misalnya kalau kita yang mau simple biasanya kita ngisi duluan sebelum sampai di negara tersebut, kita biasanya ngisi duluan biar nanti ketika landing ya udah langsung bablas jalan gitu sampai imigrasi. Tapi kalau yang mau scan di bandara itu juga ada gitu. Tim yang isi MDAC pas landing terus scan barcode yang langsung ke website MDAC walaupun pakai wifi airport dulu gitu. Aku tadi juga coba cari dengan keyword MDAC Malaysia yang disponsorin persis sama, terus coba kalau laporkan dan aku dapat melihat siapa yang ngebayar untuk sponsor dan lokasinya. WKWK yang difoto itu bawahnya Polandia lokasinya dan atas namanya juga ada. Oh gitu ya. Nah yang benar MDAC yang apa Kak? Karena di Google ada beberapa nama website resmi gitu. Jadi ya itu ya, terus ya itu salah ya, itu websitenya tuh kalau dari pemerintah tuh ada Go atau Government, itu berarti itu website resmi dari pemerintah. Terus yang udah terlanjur masukin data gimana ya, data kita akan gimana ya, nah itu dia bisa banget disalahgunakan gitu ya. Pas Malaysia juga ada yang kayak gitu, bayar pas di imigrasinya bilang ini gratis loh, kasihan banget ya gitu. Ya bener banget, ini emang harus bener-bener melek digital literasi banget sih, ini fix nggak bisa asal percaya linknya. Nah itu tadi ya teman-teman positive people, kita di warning lagi gitu ya, kalau yang mau travel tentu ini nggak cuma buat yang mau ke Indonesia ataupun ke Malaysia aja, tapi ke semua negara gitu. Tadi bahkan di Thailand juga gitu kan, yang mau ke Thailand, jadi waspada scamming macam ini gitu ya. Jadi cek-cek lagi ini websitenya emang resmi atau enggak gitu kan ya. Jadi jangan langsung isi data diri. Pokoknya intinya kalau udah pakai kata com atau websitenya udah kayak komersil gitu, jadi itu kayak bukan resmi deh gitu. Kita tahu kalau website resmi itu ya itu kalau negara itu ada kodenya, misalnya Indonesia itu ID, Malaysia itu MY gitu, Singapura tuh SG gitu, Thailand tuh TH kalau nggak salah gitu, India IN, gue ingat banget tuh Filipina PH gitu ya gitu. Jadi website ujung-ujungnya kayak gitu. Nah kalau menurut positive people gimana pendapatnya, silahkan terus di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.